Kalau Feni sebagai presenter motorsport, bagaimana melihat pembalap Indonesia? Kayaknya susah bersaing ya. Dari Moto2 kayaknya mau naik ke MotoGP berat banget kayak. Yes, tapi itu sebenarnya bukan karena skill ya, Mas. Kan ngobrol-ngobrol pembalap nih. Mereka ngomong apa tentang Mandalika? Tingkat kesulitan sirkuitnya atau apa yang mereka katakan? Tahu nggak sih soal tingkat kesulitan sirkuit menurut mereka nih? Kalau kita berbicara mengenai MotoGP, tentunya sosok yang satu ini tidak asing buat teman-teman. Ya, kalau gue biasa manggilnya Mbak MotoGP. Kak MotoGP karena masih muda. Halo Kak Feni, apa kabar Fen? Ngeselin banget ya. Fen, sehat Fen? Host MotoGP. Oh iya, ya host MotoGP ya. Apa Ya, sih? ini kemarin gue lihat bahwa pelaksanaan MotoGP ini luar biasa banget. Yap, benar. Nah, kebetulan Feni kalau nggak salah ke sana ya, Fen? Feni kesana. Nah, bedanya apa, Fen, dengan tahun lalu atau kamu ke sana sama saat ini? Jauh banget Mas Tio. Jauh banget bedanya dari segi infrastruktur dan segala macamnya ya, dan juga akomodasinya nih ya untuk mengakomodir para penonton juga tahun ini sangat jauh lebih siap, meskipun masih banyak juga netizen-netizen yang nyinyir, tapi hal tersebut juga dianggap positif ya pastinya bagi si penyelenggara untuk kedepannya setiap tahun MotoGP bisa berbenah di Mandalika gitu. Tapi yang jauh banget Feni lihat, yang jelas kalau tahun lalu kan banyak banget yang ngeluh soal kemacetan. Di tahun ini kemacetan itu tuh udah terurai, nggak ada kemacetan karena jalurnya juga udah lebih jelas, dan juga jalannya kayak dari bypass jauh banget gitu, udah diaspal dan udah lebar-lebar, terus gitu kantong-kantong parkir yang sebelumnya bikin macet karena kantong parkirnya sedikit di tahun lalu, di tahun ini udah banyak banget, bisa ada kantong parkir di mana-mana yang kayak gitu. Terus gitu juga tahun lalu itu masih becek di area lumpur karena hujan, becek gitu ya. Ada area yang belum diaspal waktu itu. Barara nggak ada dong ya? Ada. Kata dia ada? Dia kemarin ada. Ada juga? Ada di sana. Cuman yang Feni nggak tahu adalah apakah dia diperkerjakan lagi oleh MGPA atau Dorna atau enggak di tahun ini, atau cuma datang aja untuk main gitu kan gitu. Nah itu Feni nggak tahu gitu. Nah terus gitu yang tadi adalah nggak ada area yang becek-becek dan segala macam gitu. Terus gitu juga transportasi untuk penonton dari shuttle-nya gitu ya ke area untuk nonton MotoGP-nya itu juga lebih banyak saat ini, meskipun Feni juga sempat dengar tuh kritikan dari netizen yang mengatakan bahwa wah ini tuh nggak ada nomor antrian, nggak jelas koordinasinya, jadi pada rebut-rebutan nggak pada mau ngantri gitu. Masa? Iya gitu. Indonesia banget ya? Iya Ya gitu kan ya, ampun. sulit antri gitu kan gitu. Nah tapi ini bagus banget sih karena jadi masukan untuk berbenah tahun depan. Oh iya, berarti harus ada yang ngejaga ini shuttle-nya, harus antri nih dan segala macam gitu sih. Kalau dari pengalaman Feni kemarin, yang sangat terlihat perbedaannya apa? Yang sangat terlihat perbedaannya jalanan-jalanan yang kayak gitu, terus gitu aspal-aspal, kenyamanan kita sebagai penonton yang kayak gitu sih. Oke. Gitu. Jadi experience-nya lebih oke ya? Experience-nya jauh lebih oke tahun ini. Oke. Nah ini menarik sebelum ke jauh. Nah bagaimana sih Feni melihat MotoGP ini dampaknya buat Indonesia? Wah, dampaknya luas banget sih ya kalau Waktu menurut Feni. tahun lalu kan kalau nggak salah masih ya sisa-sisa COVID lah ya. Ya. Kalau sekarang kayaknya udah enggak Kalau kan? sekarang kan udah dibuka banget gitu kan ya. Kalau secara dampak sih ngomongin soal motorsport secara general di Indonesia gitu ya Mas Tio, di luar daripada MotoGP yang kita lagi ngomongin saat ini, Indonesia itu tuh sangat antusias sekali dengan event motorsport apapun itu. Iyalah, kamu lagi di motorsport ya? Enggak gitu. Oh, enggak gitu, enggak. Tapi tuh nggak tahu kenapa Feni ngelihatnya, maksudnya bukannya memandang sebelah mata sepak bola atau gimana ya, tapi tuh kayak sepak bola ada netizennya sendiri, motorsport ada netizennya sendiri yang kayak gitu, fansnya sendiri gitu kan ya. Dua-duanya memiliki pandangan-pandangan sendiri. Nah tapi si motorsport ini gak kalah masif juga kayak sepak bola gitu loh. Bukan karena Feni lagi fokus berkecimpung di motorsport ya gitu. Nah dampak dari adanya MotoGP ini tuh luas banget. Yang jelas dari wilayah Lombok sendiri itu tuh berbenah banget, terutama Lombok Tengah karena Mandalika kan ada di Lombok Tengah gitu kan ya. Itu tuh sangat berbenah banget, banyak tempat-tempat makan, ada beach club sekarang, kafe-kafe juga oke. Investor-investor asing tuh banyak banget sekarang di Lombok Tengah tuh terutama gitu. Dan juga yang tadinya di Lombok Tengah nggak ada sekolah internasional, sekarang jadi ada sekolah internasional. Dan selain itu juga nggak hanya di Lombok atau NTB-nya sendiri aja, tapi
banyak banget turis-turis asing tuh jadinya eksplor Jakarta, eksplor Bali udah pasti. Dan Lombok sekarang. Iya gitu, bahkan kayak Alex Espargaro aja lagi nggak ada balapan di Indonesia, dia bolak-balik ke Bali. Bahkan dia tuh sampai nulis Mas di Instagramnya, dia bilang, gila aku cinta banget sama Bali, kayaknya aku bakalan tinggal di sini deh. Gila. Tuh. Jadi luas banget dampaknya dan dampak positif yang kita lihat ya gitu. Terus kalau kamu kemarin ketemu pembalap, berapa pembalap yang kamu ketemu? Wah, banyak banget sih. Pamer banget soalnya. Pamer di sosmed, keselin kan? Itu belum diposting semua kali gitu. Okay. Itu cuma beberapa aja. Nanti bosen kan kalau aku posting terus. Sombong boleh? Kayak Mas Tio. Namanya juga Mbak MotoGP, boleh lah. Ngeselin banget, emang ngeselin nih dia. Gimana? Jadi ya, siapa aja? Lumayan, kalau ketemu sih ketemu semua. Jorge Martin ketemu? Ketemu. Foto? Enggak. Marquez mulai ya. Ketemu, ada fotonya kan. Ketemu semua. Quartararo? Ketemu semua, cuman yang nggak semuanya foto bareng dan nggak semuanya aku dapat plotting untuk wawancara karena kan ada beberapa host dan juga ada plottingnya tersendiri. Misalkan si Feni harus wawancara Marc Marquez, si Fabio yang wawancara si A misalnya gitu. Iya, diatur. Tapi kamu boleh masuk ke semua pedok dan lain-lain boleh? Boleh. Okay. Karena aku dapat ID card-nya yang all access. Enak banget guys. Gitu. All access. Terus yang berkesan apa? Kamu wawancara siapa, ketemu siapa pebalap? Di antara pebalap tuh ya, yang berkesan tuh siapa ya? Para pebalap dari Muni VR46, Luca Marini dan juga Marco Bezzecchi, terus gitu Pecco Bagnaia. Valentino Rossi ada banyak. Iya. Dan juga Pecco Bagnaia. 3 pebalap ini gokil ternyata tuh. Baik banget gitu, tapi memang ya kalau pebalap-pebalap dari Akademi VR46 tuh katanya memang rendah hati, down to earth banget gitu Mas, dan juga dia ya emang beneran seasik itu gitu loh. Kayak Luca Marini, Marco Bezzecchi tuh kayak, kan mereka itu ada media officer, jadi mungkin kalian semua nggak tahu ya gitu apa sih tugasnya si media officer ini. Jadi dia ini tuh adalah orang yang ngejagain si pebalap ini gitu jika dia ingin diwawancara oleh salah satu TV atau salah satu orang gitu. Jadi kita tuh nggak bisa langsung kayak, hai Luca Marini aku wawancara dong, nggak boleh gitu. Bisa doorstop asalkan sudah ada izin ke media officernya mereka, manajernya mereka. Ini beda lagi manajer ketika mereka balap ya gitu. Jadi beda tuh tugasnya. Nah terus gitu kayak Luca Marini dan juga Marco Bezzecchi. Si Marco Bezzecchi itu jadi pada saat dia lagi jalan gitu sudah selesai wawancara, Feni pengen foto kan, terus gitu kata si manajernya, no, cannot. Manajer ngomong kayak gitu, si Marco Bezzecchi, oh it's okay gitu, come. Oh dia bisa, baik ya. Padahal biasanya nih Tio Nugroho banget tuh. Oh apaan? Manajernya siapa? Gitu, jadi kayak wow, baik banget. Padahal biasanya tuh kayak si pebalap-pebalap ini kayak ya udah terserah media officernya aja yang kayak gitu. Terus kayak si Luca Marini itu media officer. Mereka ngejagain juga pertanyaan wartawan nggak? Kalau pertanyaannya melenceng-melenceng gitu? Ada yang iya, ada yang enggak. Okay. Kebetulan kalau kemarin itu Marc Marquez, media officernya ngejagain. Karena waktu itu kan lagi gonjang-ganjing, Marc Marquez baru cabut dari Honda dan waktu itu pas hari pertama belum dirilis dia akan ke Gresini, hari kedua kan baru dirilis tuh dia akan ke Gresini tahun depan. Nah di hari pertama itu si media officernya Marc Marquez ngejagain banget mau nanya apa gitu, dan juga cuman boleh 2 pertanyaan, nggak boleh lebih yang kayak gitu. Nah tapi pada saat dan waktu itu juga dikasih tahu pas hari pertama nggak boleh nanya mengenai Marc Marquez akan pindah kemana, itu digituin. Nah tapi pada saat hari kedua, pada saat MotoGP juga udah rilis, Gresini juga udah rilis bahwa Marc Marquez akan ke Gresini. Nah itu agak sedikit lebih dibebasin meskipun dijatahin pertanyaannya yang kayak gitu. Nah tapi selain daripada Marc Marquez sih kurang lebih yang lainnya agak-agak santai sih, mau nanya apapun, dan Feni juga seru-seruan main game sama mereka gitu. Jadi activity banyak di sana ya? Banyak. Karena banyak banget pecinta MotoGP nggak bisa ke sana karena memang nggak ada kesempatan atau belum rezeki ya. Tapi kayaknya apakah memang pelaksanaan di sana sudah seperti ketika pelaksanaan di luar? Iya, kalau buat Feni sih iya. Kalau buat Feni iya, dari segi penyelenggaraan sukses ya. Sukses, dan juga itu diakui bukan karena Feni orang Indonesia, bukan karena Feni bawain MotoGP, tapi itu juga memang diakui oleh Dornanya, oleh para pembalapnya dan segala macem yang kayak gitu. Nah, Pak Jokowi nggak datang ya? H-1 katanya cancel ya? Gitu, nggak datang rumah aku soalnya. Oh iya? Iya, jadi nggak datang. Ini di atas kertas. Ya, jadi sayangnya memang ada satu kejadian Jorge Martin jatuh ya. Iya. Itu kalau ngejagoin Jorge Martin. Pokoknya jangan
Peko lagi lah, gantian gitu Iya, loh. emang sih sebenarnya kalau Kak Feni itu ya, oh ya ini intermezzo aja. Jadi Feni itu nggak ngejagoin Peko, nggak ngefans sama Peko, ya biasa aja, dan bukan ngebenci Peko juga, ya biasa aja gitu. Nah tapi ternyata pada saat ketemu orangnya, gimana dia nge-treat Feni gitu ya Mas Tio gitu. Terus gitu gimana dia ngobrol, respect sama orang. Aku terpeko-peko tiba-tiba. Serius? Beneran, jadi tuh kayak Terpeko-peko. seorang Peko gitu. Aku terpeko. Padahal aku tuh gak pernah ngerasa kayak dia tuh cakep gitu, enggak, buset. Diliatin Peko Mas kayak. Bukannya kamu suka bule emang? Keselin banget sih. Ya Kebetulan iyalah. suaminya bule Iya. kan gitu. Terus gitu diliatin sama Peko tuh Mas, buset. Ngeliatinnya tuh kayak dalam banget beneran kalau. Hati-hati. Iya, banyak banget kan yang banyak banget pebalap-pebalap atau atlet-atlet apapun Iya. itu yang diwawancara kayaknya ya jawab yang tapi nggak mau ngeliat eye contact-nya mata. nggak mau, Iya. ya. Dia buset, Feni lama banget ngobrol sama dia. Dia eye contact terus gitu, dia respect, nggak motong apa yang Feni lagi omongin gitu. Dan terus gitu pada saat Feni salah dia nggak marah atau gimana, dia ralat kayak beneran bagus banget attitude-nya itu iya? orang. Iya. Emang kamu bandingin dengan siapa? Jangan gitu dong. Ada jangan yang mancing pernah dong. nggak? Nggak, pengen Jangan tahu. Ada yang mancing. pernah nggak? Ada yang pernah sombong atau? Ada banget. Ada? Siapa? Nggak mau, nggak boleh. Tahu pasti Fansnya nih. juga banyak di Indonesia. Gua tahu pasti nih. Siapa? Marquez ya. Enggak, Marquez baik soalnya. baik. Cuman kemarin dia baik sih di 2018 kan pernah event bareng, akrab banget gak tuh? Di 2018 kan pernah event bareng sama Marquez. Dia waktu itu ramah banget, baik banget. Cuman karena di 2023 ini terakhir di Mandalika itu dia sangat dibatasi untuk ngobrol dan berinteraksi sama media, jadi dia agak ngejaga jarak. Jadi siapa gitu. sih? Ada deh. Pembalapnya masih aktif? Ya iyalah, orang ada di Mandalika gimana sih? Dari Prancis ya? Itu mah Fabio Quartararo sama Johan Zarco, enggak sih? Dari aku baik sih ya. Enggak. Apa ya? Spanyol. Enggak sih, iya Spanyol. Johan Zarco baik. Ada deh, mau tahu banget. Ya pokoknya intinya ada lah, maksudnya kayak ada banget gitu yang kadang kan kita ekspektasinya tinggi gitu ya Iya, kalau iya. mengidolakan seseorang gitu kan. Ternyata pas ketemu tuh Ih, enggak sama Tahu gitu. dia pasti host cewek ya? Ah siapa tuh? Kok host sih tiba-tiba? Ini kita lagi ngomongin pembalap bukan sih? Ya. Oke. Kan gomo ini, gosip Gitu. motor. Ya asik. Karena banyak banget tuh ya Mas ya, kayak pebalap yang di depan kamera tuh kayak baik banget, tiba-tiba yang satu ini kayak yang kayaknya asik banget pada saat di depan kamera, yang biasanya Feni suka lihat wawancaranya, lah pada saat ketemu kayak lah kok dia gini sih gitu Nggak, kayak. emang dalam kehidupan selebritis juga gitu. Iya, Artis, bener. presenter juga ada yang sosok baik, begitu di belakang kamera beda. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Itu tuh ya ada, pasti ada. Kan kita nggak tahu juga, mungkin pada saat itu dia nggak bermaksud sombong, mungkin karena di sana lagi panas banget waktu itu. Oke. Tapi nggak ada ice bath ya? Ada, tapi di dalam. Nah, kalau misalkan MotoGP itu kan dia itu tuh nggak terbuka tuh yang bagian belakangnya gitu, jadi kita nggak bisa ngelihat ice bath-nya itu. Mereka pasti ditaruh pada berendam tuh di ya? dalam. Itu yang dicari sama kalian ya pasti iya. ya? Kaum Hawa. Kan konten emak-emak sukanya ngelihat yang gitu kan ice bath. Aku aja gak ada yang lihat loh, men. Gitu. Coba nyemplung gak ada yang lihat. Oke, terus kalau lihat dari hasil pertandingan, hasil race, Ya, hasil balapan hasil ya. balapan, apakah itu sesuai dengan prediksi semua pengamat MotoGP di Indonesia atau seperti apa? Sebenarnya tidak ya, apalagi juga kemenangannya karena Jorge Martin Jatuh. jatuh gitu. Mungkin memang iya benar banyak yang memprediksi bahwa Pecco Bagnaia bisa jadi menang gitu kan ya. Tapi tidak dengan jatuhnya Jorge Martin gitu. Fair lah, menang fair gitu, Iya, udah keberuntungan. sia-sia benar banget. Apalagi di situ juga pertama kalinya kan si Pecco Bagnaia itu harus Q1 gitu dari tahun sebelumnya gitu kan. Iya, Nggak tahu nih belakangan dia harus melalui Q1 dulu yang kayak Terus gitu. kalau Feni sebagai presenter motorsport, bagaimana melihat pembalap Indonesia? Kayaknya susah bersaing ya. Dari Moto2 kayaknya mau naik ke MotoGP berat banget kan? Yes, tapi itu sebenarnya bukan karena skill ya Mas gitu. Kalau motorsport kita skill dan juga seringnya kan biasanya penontonnya T10 TV itu ngebandinginnya adalah sama penjenjangan atau pembinaan usia dini dari sepak bola. Buset Mas, motorsport ini tuh jauh banget Mas perkembangannya dari segi kita nih di Indonesia. Pembinaan usia dininya tuh Tapi kan di sekolah dulu, Fen. udah ada dari sekarang, dari anak umur 3 tahun itu tuh udah kelihatan. Mentalnya kali ya, kayak bola juga. Sebenarnya kalau segi mental sih berani-berani aja, tapi Mas nggak semudah itu dari Moto3 untuk naik ke Moto2 untuk bisa ke MotoGP. Terlepas daripada skillnya memang bagus gitu. Kalau ada sponsor yang naikin? Bisa. Kalau misalkan dia bawa sponsor Ya. sendiri bisa Ya, gitu ya. kan. Tapi kan itu kita ngomongin duit gede ya. Nah, Ya, kenapa ya. Feni bilang susah gitu? Terlepas dari skillnya. Kalau skill ya bisa-bisa aja. Nah, tapi tuh
kayak misalkan itu tadi sponsor gitu, dan selain itu juga ada nggak kursinya yang kayak gitu loh. Jadi kan biasanya tuh dari Moto3, Moto2 ke MotoGP kan ini kan udah ada jenjangnya. Nah misalkan dari yang Moto3 mau naik ke Moto2 gitu kan, harus yang dari Moto2 ini ada yang keluar dulu dong, atau ada yang pindah dulu. Atau degradasi ibaratnya. Iya gitu, kayak saat ini kan kayak Mario Aji dari Moto3 naik ke Moto2 gitu kan ya. Nah dia naik ke Moto2, kenapa akhirnya setelah sekian lama kita nunggu-nunggu dia bisa naik ke Moto2 ya karena si Ai Oguranya, tempat yang diisi sama Mario Ajinya, Ai Oguranya pindah tim, nah, kayak gitu. Koreksi kalau aku salah, Fen. Biasa kalau Moto3 kan motornya sama semua tuh, tinggal ngadilin skill kan. Nah kemarin tuh pembalap kita tuh masuk 10 besarnya susah banget kayaknya. Iya sih, kalau itu padahal juga, dia latihannya di track lagi maksudnya dia juga ngasih di Mandalika gitu. Tapi tuh nggak cuman hal seperti itu aja Mas, di luar daripada misalkan mesinnya pun sama gitu kan ya gitu. Tapi di luar daripada itu adalah bobot dan juga tinggi badan dengan motornya. Oh, semakin pendek semakin bagus. Nggak semakin pendek semakin bagus sih, kayak ada proporsinya sendiri gitu. Kalau misalkan dia terlalu ketinggian, tapi kan motornya si Moto3 ini tuh lebih kecil gitu kan daripada motor MotoGP misalnya. Kering lah ya, badannya harus kering ya. Motor Moto2 gitu kan. Kalau dianya terlalu jangkung banget kan, kayak dari segi dia kakinya juga lebih ini, dan juga pada saat cornering juga akan berbeda dengan yang badannya lebih kecil dan fit untuk motor Moto3. Bahasanya dah jago banget ya dia sekarang jadi presenter motorsport ya, udah lupa sama sepak bola ya, Mak. Wede. Namanya juga Kak MotoGP. Aduh. Ya kalau melihat dari kan ngobrol-ngobrol pembalap nih, mereka ngomong apa tentang Mandalika? Tingkat kesulitan sirkuitnya atau apa yang mereka katakan? Tahu nggak sih soal tingkat kesulitan sirkuit menurut mereka nih? Akhirnya kan mereka baru sekali doang kan kemarin gitu kan ya, di yang tahun lalu balapan di sini. Akhirnya mereka ini bilang bahwa wah gila sih Mandalika ini tuh bener-bener fisikal banget. Satu karena sirkuitnya, dan juga yang kedua karena cuaca di sana yang humid banget. Selain panas tuh humid. Nah jadi itu juga ground temperature nih, aspalnya gitu ya, kan lebih naik lagi, terus gitu abrasivitas aspalnya yang kayak gitu-gitu. Nah menurut mereka jadi tuh Mandalika ini merupakan salah satu sirkuit yang sulit. Sulit? Yes. Oh ya? Gak terprediksi, banyak banget yang slide juga gitu kan. Marqueznya 2 kali gak finish loh. Banyak pebalap rata-rata Feni tanya, kalian lebih pilih dry condition atau wet condition? Kondisi kering apa basah nih? Mereka pada bilang gini, mereka pilih kondisi kering lah gitu, karena dia nggak mau balapan basah kayak tahun lalu gitu kan. Terus itu oke. Tapi di sini nih Feni bilang, di Mandalika dengan kondisi kering nih ya, terus gitu gripnya itu sedikit, tingkat gripnya itu tuh lebih rendah, Feni bilang kayak gitu. Jadi kalian pilih panas tapi gripnya lebih rendah, atau hujan tapi gripnya lebih meningkat. Mereka langsung bingung. Ah ya juga ya. Yaudah deh hujan deh, mereka gitu, karena tricky banget. Aspal Mandalika tuh tricky banget. Tapi emang dari layoutnya berat sih, naik turun juga kan? Iya, karena ada juga yang halo itu kan gitu. Itu tuh sering menyulitkan para pebalap. Terus gitu juga di tikungan 16 juga, antara 16 ke 17 banyak pebalap yang jatuh juga. Salah satunya Jorge Martin juga kan gitu pada saat kualifikasi gitu. Oke, menurut kau siapa yang jadi juara dunia? Wow, menurut aku sih, aku ngarepnya Pecco Bagnaia deh. Pecco lagi. Gue Jorge Martin aja berbeda. Waduh. Habis Quartararo, Pecco, Jorge Martin. Jadi tengganya beda gitu ya. Persaingannya lebih panas gitu ya. Jadi tahun depan akan menarik persaingannya. Tahun depan akan Marc Marquez. Gitu ya. Marc Marquez, Gresini deh. Bisa jadi, tapi dia udah banyak pennya di badannya tuh, udah jatuh berapa kali. Oke, thank you, Fen. Terakhir, harapan kamu untuk motorsport Indonesia, khususnya balap motor apa? Oke, untuk motorsport Indonesia pastinya semoga semakin maju. Saat ini penjenjangannya, pembinaan para pebalap usia dininya udah on track, semoga semakin berkembang lagi, ditingkatkan, dan makin banyak ngirim para pebalap-pebalap ke event-event internasional. Jangan ke Moto3, Moto2 atau MotoGP dulu deh. Kita lupakan itu, mungkin kayak ke Red Bull Rookies Cup, ke CHEV gitu kan, dan juga event-event lainnya, Asia Talent Cup yang kayak gitu, semoga semakin banyak. Gitu. Oke, kita ini menjadi episode pertama kita MotoGP. Nanti kita akan lanjutkan terus ya. Pokoknya selama Feni menjadi host MotoGP atau Mbak Kak MotoGP, kita akan bahas terus tentang MotoGP Indonesia. Harapan besar adalah ada pembalap Moto2 atau MotoGP yang bisa dari Indonesia. Bukan hanya timnya, tapi dari Indonesia. Itu akan membawa satu perubahan besar. Siapa tahu akan ada sirkuit F1 nanti ke depannya. Amin. Ya, kan? Yang jelas sih udah pasti Moto2 tahun depan Mario Aji ya, udah ada di sana. Semoga bisa bersaing maksudnya. Amin. Kalau kita waktu punya pembalap F1 susah bersaing juga, ya kan? Oke,
Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Kak MotoGP dan Tio Nugroho. Bye.